Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Yang kami muliakan, kita muliakan, kita hargai, kita hormati, itu kiai kita, Kiai Haji Farid Dhafir LC MSI. Yang kami muliakan guru saya pribadi, bertahun-tahun ngajar kula ten kene Mas Sumambang, menika Ustaz Habib Surhan, dan kakak senior saya yang teman-teman semuanya sudah tahu, sudah kenal lama. Ini dulu sama saya itu akrab banget. Saya sering ke rumah beliau, beliau juga sering ke rumah saya. Boncengan gitu bareng, tidur gitu, tidur pas KKN. Ini Ustadz Gufron, Masya Allah. Dan juga Masya Allah Ustadz yang Ustadz Atif juga, Masya Allah, kenal dari kecil. Saya juga kenal betul, tahu masa kecilnya. Masya Allah. Baik, dan teman-teman semuanya calon-calon orang sukses di masa depan. Teman-teman, alhamdulillah tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Yai, ya, Pak Kiai Farid. Saya ini, wah, namanya cukup panjang ya, Abdul Jalali wal Ikram. Nama panggilannya juga sudah tahu. Ada yang manggil saya itu macam-macam deh. Ada yang pernah manggil saya Abdul, ada, Dil ada, Jalal ada, Wal juga ada. Pernah saya ngisi di Tuban, ngisi acara seperti ini, motivasi banyak orang. Ada yang manggil dari belakang, Pak Lali. Dari kata Jalali dipanggil Pak Lali. Nah, saya nggak terima kalau itu. Karena nama adalah doa. Maka biar nggak bingung, dipanggil saja Mas Adi. Siapa? Mas Adi. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, baik, langsung saja. Nah, ini perkenalan singkat. Saya juga pendidik. Sekarang saya ngajar di Kutab Al-Fatih Gresik. Ya, saya juga menulis buku. Ya, buku pertama Muhasabah Penggugah Jiwa. Ini bukunya. Nah, ini bukunya Muhasabah Penggugah Jiwa. Ini diterbitkan oleh Kuanta, ya, PT Gramedia, tersebar di seluruh Indonesia di toko-toko Gramedia. Saya menerbitkan buku ini sebelum akad nikah. Jadi ketika akad nikah, bukunya saya bawa dan saya hadiahkan kepada Kiai Haji, siapa? Kiai Haji dari Paciran, Kiai Haji Muhammad Dawam Soleh, ya, pimpinan Pondok Pesantren Paciran Al-Islah, ya. Kemudian beberapa tahun berikutnya menulis buku Menjadi Pribadi Luar Biasa, juga diterbitkan oleh Kuanta PT Gramedia dan disebarkan, ditaruh di toko-toko buku di seluruh Indonesia. Dan yang terakhir, karena zaman corona kemarin nggak menerima
cetakan waktu akhirnya kami cetak ya di Tuban di Mitra Karya, yaitu berjudul Sukses Cara Langit. Ya, teman-teman sekalian yang berbahagia, saya lanjutkan. Ini gambar apa adik-adik? Gelas. Pintar semua ya, 100% gak ada yang salah. Sekarang kita belajar adik-adik gelas. Gelas ini teman-teman, kalau saya taruh, saya kasih tutup di atasnya, kemudian saya kasih air, kira-kira bisa masuk enggak airnya? Enggak bisa. Sama dengan hari ini, kalau hari ini kita menutup diri, menganggap acara ini tidak penting, maka ilmu sebagus apapun yang saya sampaikan tidak akan bisa masuk. Kemudian berikutnya gelas. Kalau seandainya gelas ini sudah penuh airnya, kemudian tetap saya kasih air, kira-kira luber enggak airnya? Iya. Sama dengan kita. Kalau kita sudah menganggap bahwasanya kita sudah penuh dengan ilmu, sudah pernah aku dengar ilmu ini, ngapain aku dengar lagi? Bosan maka ilmu yang sebaik apapun yang saya sampaikan tidak akan bisa masuk. Seandainya, ini penting adik-adik, gelas ini kemudian bocor dan saya kasih air, kira-kira bisa penuh airnya? Tidak. Sama dengan kita, kalau hari ini kita tidak fokus, maka ilmu yang saya sampaikan masuk lewat telinga kanan dan akan bocor lewat telinga kiri. Maka anak-anak sekalian, jadilah gelas kosong yang siap menerima ilmu dari siapa saja. Sebetulnya saya kurang pantas kalau berbicara di depan teman-teman semuanya, karena saya yakin dari wajah-wajah antum semuanya ini menandakan bahwasanya antum ini adalah calon orang besar di kemudian hari. Amin. Orang-orang yang membanggakan kedua orang tuanya, orang-orang yang memperjuangkan negara ini dan agama ini. Masya Allah. Oleh karena itu, tidak apa-apa sedikit yang saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat. Teman-teman sekalian, saya awali ini. Baik, ini apa ini? Membaca awal perubahan. Teman-teman semuanya, perubahan bagi siapa? Bisa pribadi, bisa kolektif, bisa one person, bisa satu orang pribadi sampean dewe, atau bisa umat ini akan berubah dengan bacaan. Teman-teman masih ingat ayat pertama kali turun apa Mas Muhammad Putra? Ya, Iqra. Teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah, perhatikan baik-baik. Sebelum Nabi mendapatkan wahyu, Nabi kemudian merenung di dalam gua Hira. Kenapa? Apa yang direnungkan? Apa yang digelisahkan oleh Nabi kita? Karena zaman saat itu sudah enggak karu-karuan. Anak perempuan dikubur hidup-hidup. Setiap hari minum minuman keras. Katanya pemula bagi mereka di zaman itu, mabuk-mabukan bagi pemula itu 5 kali sehari. Perzinahan terjadi di mana-mana. Pembunuhan antara satu kabilah dengan kabilah yang lain sering terjadi. Berikutnya, yang paling lucu, batu dijadikan berhala dan disembah. Bahkan ada yang lucu, karena dia nggak menemukan batu, mungkin dia apa yang dia lihat makanan, akhirnya makanan itu dibentuk menjadi sebuah berhala dan disembah. Begitu selesai
dia lapar, akhirnya Tuhannya itu dimakan sama dia. Nabi Muhammad mengalami peristiwa itu dan kemudian menyendiri di Gua Hira, dan ayat yang pertama kali turun adalah Iqra. Kalau kita menangkap berarti sedemikian pentingnya Iqra, seharusnya kita ini sudah nggak pakai acara begini untuk meningkatkan kemampuan kita membaca. Kenapa? Karena perintah agama yang pertama kali adalah Iqra. Jadi ini adalah perintah langsung dari Allah. Seharusnya nggak pakai dimotivasi begini, karena ini adalah kewajiban kita. Maka kalau kita lihat teman-teman semuanya, orang-orang yang sukses saat ini, zaman dahulu, baik itu orang Islam maupun orang kafir, kalau ditarik benang merahnya, itu adalah yang pertama adalah kerja keras, dan yang kemudian yang kedua adalah membaca. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu mari kita perhatikan betul, begitu Iqra disampaikan dan semangat thalabul ilmi luar biasa, nanti akan saya tunjukkan datanya. Orang-orang yang memang luar biasa, yang menghabiskan waktunya untuk membaca. Nanti akan kita urutkan satu persatu biar kita tahu, oh sedemikian dahsyatnya orang yang menjadi kutu buku istilahnya. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, kenapa ini juga perlu penting? Karena tentunya masih banyak yang tidak sadar adik-adik, karena menurut penelitian ini di Indonesia ini ternyata adalah mendapatkan ranking kedua dari bawah kebiasaan membaca. Artinya kita ini sangat tertinggal. Maka saya pernah mendengar istilah dari guru saya, Islam itu agama ilmu. Kita diperintahkan untuk membaca. Peradaban bisa bangkit karena membaca. Maka kalau jika di antara kalian tidak memiliki kebiasaan membaca, berarti kebangkitan Islam tidak berada di tangan kalian. Kenapa? Karena tidak mungkin peradaban bisa bangkit, kebangkitan bisa bangkit tanpa disertai dengan kebiasaan membaca. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka pesan saya sebagai sampean individu personal, coba buktikan. Gak sampai 1 tahun anak-anak semuanya, kalau kalian rajin membaca, maka ada perubahan yang besar. Nanti akan saya tunjukkan apa saja sih manfaatnya membaca. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, tahu ini teman-teman? Ibnu Aqil, ini cuma kabar saja, aslinya nggak tahu. Ada yang namanya Ibnu Aqil di sini? Ada? Masya Allah teman-teman, ini luar biasa ini. Ibnu Aqil, nama aslinya Abu Al-Wafa Ali bin Aqil bin Muhammad Al-Baghdadi atau Ibnu Aqil, lahir di Baghdad tahun 431 Hijriah. Adalah seorang teolog Islam dari Baghdad, Irak. Sejak kecil Imam Ibnu Aqil dikenal sebagai anak yang rajin dan tekun. Tidak seperti anak-anak lainnya, Ibnu Aqil senang untuk belajar dan berdiskusi bersama teman-temannya. Alhamdulillah, Allah memberikan perhatian kepadaku pada saat aku beranjak dewasa. Aku dianugerahi cinta pada ilmu. Aku tidak suka bermain. Aku ingin selalu bersama teman-teman sekolah. Sampai pada usia tua ini, aku merasa semangatku dalam menuntut ilmu jauh lebih kuat daripada saat aku berusia 20 tahun, kata dia. Keseharian Imam Ibnu Aqil dihabiskan untuk membaca, berpikir, merenung, dan meneliti.
Aku tidak membiarkan hari-hariku berlalu secara sia-sia. Pertanyaannya, Mas, ini itu saking menghargainya waktu dulu makanannya roti kering yang susah untuk dikunyah, maka dia mencelupkan roti kering itu. Alasannya apa? Supaya waktu tidak habis hanya untuk urusan makanan. Dia persingkat, dia pangkas waktu makannya, dan dia gunakan untuk membaca. Sekarang pertanyaannya bagi mas belakang itu yang kurang fokus, nah, berapa karyanya Ibnu Aqil? Ini terjadi perbedaan pendapat, tapi yang paling fenomenal, berapa karyanya? 800 jilid. Jadi kalau dijejer, itu adalah kitab kumpulan ilmu-ilmu. Semua ilmu, cabang-cabang ilmu ada di situ. 800 jilid. Kalau dijejer, itu sepanjang 40 meter karya beliau. Dan tidak ada yang pernah menghabiskan semua buku tulisan beliau. Ini bermula dari sejak kecil dia cinta dengan membaca. Ada yang bisa menyebutkan kitabnya apa yang panjang itu? Ada? Pernah dengar? Kitab Al-Funun ya. Nah ini. Teman-teman sekalian, ini hanya foto saja. Teman-teman sekalian, ternyata loh Ustadz, itulah zaman dahulu, zaman ulama. Sekarang banyak godaannya. Saya nggak perlu jauh-jauh sana. Ternyata ada manusia yang dekat dengan kita. Zamannya pun dekat dengan kita. Mungkin sampean sudah nggak asing lagi dengan orang ini. Dia menjadi manusia tercerdas di dunia saat ini. Salah satu manusia yang tercerdas di dunia dan sampean kenal. Siapa kira-kira? No, orang Indonesia, Makassar. B.J. Habibie, Masya Allah. Yang suka baca tahu ini. Ini orangnya. Almarhum B.J. Habibie terkenal dengan sebagai orang yang sangat pintar, bahkan tergolong jenius. Beliau pernah membagikan tipsnya, salah satunya membaca buku 7,5 jam sehari. Masya Allah, kok bisa, kok kuat ya? Karena sudah menjadi hobinya. Beliau sebetulnya awalnya itu bukan menjadi manusia yang tercerdas. Ketika dia mendapatkan beasiswa di Jerman, sekolah di Jerman, dia hanya waktu itu ranking 3. Oh, ranking 3 kok hanya Ustadz? Ya karena memang B.J. Habibie gitu. Ternyata ada yang mengalahkan, yaitu ranking 1, ranking 2 diraih oleh orang Yahudi. Maka B.J. Habibie yang memang sejak kecil itu jenius, pinter, gak mau kalah. Saya akan menyusul dia, saya akan mengejar dia, saya akan mengalahkan dia. Maka dia bertanya kepada 2 orang Yahudi itu. Maka 2 orang Yahudi itu, lapo kok di kandak no rahasia iki. Tapi B.J. Habibie nggak pernah menyerah, tanya lagi, ditolak, tanya lagi, suwe-suwe tergelitik. Emang ini tak kandani rahasia, emang terus lop, opo, ada perubahan lah. Opo iso ngalahno dhewek? Wis sini, B.J. Habibie sini. Kamu tanya apa? Saya tanya, kenapa kamu selalu mendapatkan ranking 1 dan ranking 2? Maka, wah ini wajah-wajah semua yang menatap ini kok seolah-olah pingin ini. Apa rahasianya? Kalian kalau mengikuti ini bisa jadi nanti sampai ranking 1 terus.
Jadi ini rahasia ya, jangan bilang-bilang. Dia mengatakan, aku itu setiap jam 3, setengah 3 selalu bangun pagi. Kemudian saya mandi, kemudian saya bersih diri, kemudian saya pakai parfum wangi, saya pakai baju yang bagus, dan kemudian saya membaca kitab, yaitu kitabnya orang Islam, yaitu Al-Quran. Maka sejak saat itu B.J. Habibie kaget, gak masuk akal gini. Tapi dia merasa tertampar, kok iso Al-Quran malah dinikmati oleh orang lain yang bukan Islam, sementara saya kok begini-begini saja. Akhirnya dia bertaubat saat itu karena dia merasa tertampar, dan dia kemudian sejak saat itu dia bangun pagi-pagi, mandi, pakai parfum wangi, dan membaca Al-Quran. Maka sejak saat itu yang selalu menjadi ranking 1 adalah B.J. Habibie. Dan kisah ini sudah viral, sering disampaikan oleh ustadz-ustadz. Memang keajaiban Al-Quran itu nyata. Al-Quran bisa menjadikan otak kita cerdas. Nah, kalau masalah bahas Al-Quran ya malu saya kalau berada di hadapan para penghafal Quran ini. Masya Allah. Ada yang sudah selesai hafalannya sampai 30 juz? Masya Allah, banyak ya di sini ya. Nah, itu praktekkan anak-anak. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, tadi kata Ustaz Gufron, ya sampai jam 9. Ini waktu tinggal 2 menit. Katanya istirahat, iya. Ya nanti bisa kembali lagi ke sini pukul berapa Mas? 9:30, iya. Masya Allah. Karena waktu sudah hampir ya menunjukkan pukul 9, tinggal beberapa detik lagi. Ya. Maka saya cukupkan sekian, itu sebagai pengantar nak, ya, biar kita punya semangat, ya. Ternyata baru kemarin saya nulis status Facebook, ya, pas mengupload ini di Facebook saya, apapun profesinya, kalau dia gemar membaca maka dia akan berada di atas rata-rata. Apapun profesinya apapun sampean, ya. Tapi kalau sampean punya bekal gemar membaca, maka kalian berada di atas rata-rata orang kebanyakan. Apalagi di Indonesia, ya, yang berapa persentase orang yang membaca, memiliki kebiasaan membaca atau rajin membaca? Mengagumkan sekali, 0,001%. Artinya 1000 orang cuma 1 yang rajin membaca. Nah ini teman-teman sekalian, sampean mudah-mudahan pulang besok ke rumah itu menjadi contoh bagi warga di rumah, bagi masyarakatnya kalian semuanya, ya. Itu sudah yang dapat saya sampaikan. Nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya, insyaallah akan kembali 9:30, ya. Anak-anak sekalian, alhamdulillah kita berjumpa kembali di tempat yang sama. Mudah-mudahan ada banyak inspirasi yang kita dapatkan pada pertemuan kali ini. Anak-anak sekalian, siapa di antara kita yang masih terasa berat ketika membaca? Angkat tangan. Oh, nggak ada. Yang merasa membaca itu nikmat, angkat tangan. Tangan kanan Mas. 1, 2. Masya Allah. Ya berarti kita tutup aja ya. Iya, karena katanya sudah sudah semangat semua dalam membaca. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah, baik, saya lanjutkan, tapi semua duduk yang rapi dahulu, makanannya disimpan dulu.
Saya tunggu waktu. Astagfirullah. Iya Mas Adil. Iya. Wah. Ketahuan deh. Iya. Astagfirullah. Minggir. Udah bisa. Iya. Sambil menunggu ya, silakan dirapikan tempat duduknya, ditaruh dulu snacknya, air minumnya, kita fokus kembali. Iklan dia. Ngapunten ya. Ya, sambil nunggu Ustadz Atif, saya pengen ngajak ngobrol-ngobrol dulu. Saya mengulangi apa yang saya sampaikan tadi, bahwasanya salah satu benang merah orang menjadi sukses itu adalah rajin membaca. Makanya kalau kita saat ini, bahkan di Indonesia ini sudah terkenal mendapatkan juara berapa tadi adik-adik? 2 dari bawah, maka tentu berarti ini ada masalah. Saya lanjutkan. Tetapi faktanya ternyata orang-orang yang cerewet di media sosial ternyata orang-orang Indonesia. Jadi berkomentar tapi banyak yang tidak dilandasi dengan ilmu, sehingga sering terjadi banyak masalah di media sosial itu akibat mudah berkomentar tanpa dibarengi dengan ilmu. Dari awal ya, dari awal. Dari awal. Dari awal. Masalah ini. Apa? Pengaturan gitu, ono dikatain. Oh. Terus baik anak-anak sekalian, langsung saja saya teruskan ya sambil nunggu. Nah, anak-anak, dalam proses mencari ilmu itu butuh perjuangan yang amat sangat berat. Teman-teman seusia kalian mungkin masih berada di kampung, mereka dengan enak pegang gadget, pegang HP berjam-jam, lihat YouTube seenaknya sendiri. Kadang juga merokok di warung-warung. Tapi itu tidak kita lakukan anak-anak, karena kita sadar alhamdulillah Allah takdirkan sampean calon-calon orang besar, maka sejak awal sudah disiapkan kalian berada di tempat yang mulia, bertemu dengan orang-orang alim. Masya Allah, luar biasa. Maka anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah, perlu kita sekiranya menyadari bahwasanya, teringat dengan perkataan Imam Syafi'i ya anak-anak ya, barang siapa yang tidak kuat untuk menahan perihnya belajar, maka dia siap-siap menanggung sakitnya kebodohan. Maka anak-anak sekalian, kita berpikir, kita flashback ke belakang sejarah-sejarah zaman dahulu,
ulama-ulama terdahulu memberikan contoh yang luar biasa, yang kita barangkali tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan ulama-ulama terdahulu. Mungkin di antara kita ada yang pernah menangis karena kangen sama uminya, betul? Ada yang menangis karena kangen abinya. Ada yang rindu suasana kampung. Tapi ketahuilah bahwasannya ada orang-orang yang luar biasa yang jauh lebih sakit daripada kita. Perhatikan anak-anak sekalian, ada seorang Imam Malik, demi untuk memperoleh ilmu, karena mencari ilmu adalah perintah agama. Orang yang mencari ilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Imam Malik menjual apa yang ada dalam rumahnya. Bahkan saat itu sudah kehabisan. Apa yang dilakukan Imam Malik? Imam Malik menjual atap rumahnya dan untuk mendapatkan ilmu. Kita tidak pernah mengalami setragis itu. Ada di sini yang pernah menjual rumahnya, atap rumahnya? Nggak sampai se ekstrim itu. Tapi hasilnya luar biasa. Itu pengorbanan dari segi harta. Ada yang pengorbanan dari segi waktu. Alhamdulillah, kalau ikhlas, sampean ini adalah manusia yang luar biasa. Karena 24 jam kali 3 tahun atau bahkan 6 tahun waktunya digunakan untuk mencari ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar dalam rangka untuk mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai ia kembali pulang. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan yang di dalamnya tujuannya untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya untuk memasuki surga. Beruntung kalian, nak, Allah takdirkan kalian menjadi para pencari ilmu. Saya lanjutkan anak-anak sekalian. Tetapi perlu kita belajar kepada para ulama-ulama kita. Di sini dicontohkan yang bernama Imam Tha'lab, ahli nahwu, ahli bahasa, belajar ke gurunya yaitu Imam Ibrahim Al-Harbi selama 50 tahun dan tidak pernah absen sekalipun. Jadi pengorbanannya sungguh dahsyat. Gak gampang izin. Ya, perutnya mules dikit tidak masuk. Giginya sakit dikit izin. Ini 50 tahun tercatat tidak pernah izin sama sekali. Makanya pantas jadi orang besar. Kemudian Imam Muhammad bin Yunus belajar di berbagai ulama, tercatat sebanyak 1186 guru. Maka kalian anak-anak sekalian, sehabis dari Reva ini kalian lanjutkan perjalanan kalian, karena syarat orang bisa mendapatkan ilmu yang level tinggi, maka dia harus berani keluar kota, keluar negeri. Itu menjadikan kalian kemudian akan mendapatkan ilmu yang luar biasa. Tidak cukup dengan satu guru, maka dia akan mencari guru-guru yang lain yang luar biasa. Itu anak-anak gambaran awal pengorbanan orang-orang itu. Orang-orang alim yang luar biasa. Bahkan Imam Bukhari pernah diceritakan anak-anak sekalian, suatu waktu tidak masuk di acara kajian seperti ini, dikiranya sakit. Besoknya tidak masuk lagi. Akhirnya apa anak-anak? Dia dikunjungi ke rumahnya dan ternyata dia nggak berani keluar.
Kok bisa nggak berani keluar? Silakan masuk saja, sini, kamu kasih tahu, bukan masuk ke rumahnya, tetapi disuruh mendekat orang itu. Ternyata apa anak-anak sekalian? Ternyata dia tidak memiliki pakaian yang layak karena semuanya habis dijual untuk mencari ilmu. Sehingga teman-temannya sampai urunan, ya, dan kemudian memberikan pakaian kepada beliau sehingga bisa belajar lagi. Perjuangan para ulama, masya Allah, luar biasa, tentu membuat kita kagumnya luar biasa. Sehingga anak-anak sekalian, tidak ada yang gratis. Kalau kita ingin jadi manusia top, berarti kalian harus berani bersusah payah. Kalau orang lain pada nyantai, hanya tertawa-tertawa, maka orang calon sukses besar ini, maka dia akan memanfaatkan waktunya untuk membaca buku. Bahkan ada orang itu, ulama juga, yang dia tidak sempat untuk makan saja, dia tidak sempat, sampai minta kepada adiknya untuk menyuapinya, sambil dia tetap membaca buku. Itu kalau sudah jatuh cinta kepada ilmu kayak gitu. Guru saya, kiai saya, Ustadz Budi Ashari, pernah kenal? Ya. Beliau yang mendirikan Kutab Al-Fatih yang sekarang sudah ada puluhan cabang di Indonesia. Masya Allah anak-anak, luar biasa. Beliau itu sampai kadang lupa baca buku itu subuh itu, baru tersadar, ya Allah sudah subuh. Dia terlalu fokus dengan bacaannya. Pantes cerdasnya kayak gitu. Bahkan dia rela hanya membeli buku kecil, 2 buah buku, harganya jutaan rupiah, dan dia nggak sabar, beliau nggak sabar menunggu bagaimana isi dalam buku itu. Kalau sudah kadung cinta ilmu seperti itu, tapi hasilnya mengagumkan. Kekokohan ilmunya luar biasa. Maka anak-anak sekalian, kalau kalian pengen jadi ulama di masa depan, atau bahkan juga menjadi pemimpin sekalian, ya, harus kuat literasinya, harus kuat membaca bukunya. Kalau seandainya dia membaca buku dan sudah stok habis bukunya, dia bisa melihat apa saja yang dia lihat dan bisa dijadikan inspirasi. Membaca alam. Saya itu pernah ke Tambak adik-adik sekalian, tiba-tiba ada seekor ulat segini, lebih kecil lagi, mau merambat ke kaki saya. Hah? Apa itu? Saya langsung tarik kaki saya, tapi kemudian saya amati. Oh, ulat ini luar biasa, warnanya indah, bentuknya lucu, kloget-kloget, punya bulu yang tebal. Saking indahnya sampai desainer itu membuat boneka bentuknya ulat. Ada betul? Ada ya? Tapi kenapa kok tidak ada yang suka? Kenapa kok tidak ada yang suka dengan ulat itu? Ada yang bisa jawab? Bahkan zaman kecil saya dulu, zaman bapak saya, Pak D saya, saking bencinya dengan ulat itu sampai ulat itu dibakar itu. Kalau sekarang diracun ulat itu. Kenapa anak-anak? Karena hidupnya merugikan orang lain. Karena hidupnya sering membuat orang lain tidak nyaman, sering menyakiti orang lain. Maka pelajaran bagi kita, siapa saja orangnya, baik itu gantengnya kayak apa, cantiknya kayak apa, tapi kalau setiap hari dia menyakiti orang lain, dia merugikan orang lain, maka pastikan tidak ada orang yang suka dengan dirinya. Itu kemudian saya tulis dalam buku Muhasabah Penggugah Jiwa. Membaca, benar, utama membaca kitab, membaca buku, tapi jangan lupa kita bisa membaca alam ini. Ketemu temannya yang ngomong kotor, kita belajar,
Oh, kalau ada orang ngomong kotor, pasti yang dikatain itu marah. Pelajarannya apa? Berarti saya tidak boleh ngomong kotor kayak orang itu. Dia selalu mengamati. Nah, anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita hari ini akan belajar tentang bagaimana cara kita kemudian bisa membiasakan diri kita membaca. Enak anak-anak sekalian, betul, membaca, membuka tabir dunia. Orang pembaca, dia nggak pakai ke puncak gunung Himalaya, tapi dia tahu berapa tingginya. Orang pembaca, dia tidak pakai membedah perut, tapi dia tahu isi dalam perut dari bacaannya. Orang yang ahli membaca, dia tahu sejarah hidup perjalanan Rasulullah SAW meskipun hidup di zaman saat ini. Maka benar, membaca itu membuka tabir dunia. Dia akan mengetahui banyak hal. Semakin dia menggunakan waktunya untuk membaca, maka semakin luas pengetahuannya. Maka anak-anak sekalian, kalau sampean besok pergaulannya pengen dengan orang-orang top, ya kayak Yai Farid itu, masya Allah ya, pergaulannya sudah kelas tinggi, dakwanya sudah sampai ke luar negeri, karena memang ilmu beliau top. Nah, itu dilatih dari kecil anak-anak sekalian, dilatih dari kecil. Ya, saya lanjutkan tadi ya. Nah ini manfaat membaca sekarang. Membaca, ayo anak-anak sekalian, ini boleh berdiri tak? Boleh. Saya tanya, sebutkan Mas manfaat membaca satu saja. Mas Salman Al Farisi, ya, ini pemuda cerdas Salman Al Farisi. Nah, ayo, silakan. Manfaat satu saja membaca buku. Apa manfaatnya? Ilmunya jadi banyak. Masya Allah, luar biasa. Takbir. Berikutnya, ini siapa ini? Zadut Taqwa. Masya Allah, luar biasa. Apa Mas? Silakan. Menambah ilmu, bisa menjadi pintar, ya. Satu turunan. Berikutnya, Mas yang ini, yang kembaran saya ini. Arju, ayo. Arju, ayo, silakan. Apa? Apa tadi? Wawasan jadi luas, menjadi pintar. Apa lagi? Ini akan kita ungkap anak-anak sekalian, betapa dahsyatnya membaca. Apa? Bisa mengetahui apa saja. Masya Allah. Yang sebelah sini anak-anak, manfaat dari membaca. Wits, nggak nyampe? Bisa nyampe? Nah, apa Mas? Nih, namanya Mas Naufal Anhar. Silakan. Masya Allah, benar, membuat masa depan cerah. Beda orang yang dia tidak baca sama orang pembaca, itu beda masa depannya. Luar biasa ini, Masya Allah. Berikutnya, Mas yang berkacamata. Nah, ini ahli baca ini, kayaknya berkacamata ya. Silakan. Silakan. Ayo, yang out of the box, apa yang di luar pikiran orang-orang, kira-kira apa ya membaca? Masa depan cerah ini bagus tadi ya. Ayo, kita diam sejenak sambil
menunggu jawaban teman kita. Stop. Kalau tidak kuat angkat tangan mas, lambaikan tangan. Sudah cukup? Pas. Ada yang pengen menambahkan, silakan tanpa mikrofon, silakan. Apa mas? Nanti kita ungkap satu persatu. Apa mas? Bisa menjadi sukses. Bisa menjadi sukses, luar biasa. Iya benar, Masya Allah. Benang merah tadi, orang-orang sukses itu salah satunya adalah membaca. Dia menyediakan waktunya dalam sehari atau 1 jam atau 2 jam itu untuk membaca. Dan ini yang dilakukan oleh orang-orang terkaya di bumi saat ini. Siapa? Bill Gates, Elon Musk. Itu ternyata menyediakan waktu sehari 1 jam minimal untuk membaca. Padahal sibuknya kayak apa, tapi dia tetap membaca. Nah, baik anak sekalian, kita bahas satu persatu. Melatih otak. Tulis, melatih otak. Sebagai latihan otak dan pikiran, membaca itu sebagai latihan otak dan pikiran, membantu menjaga otak agar selalu menjalankan fungsinya secara sempurna. Saat membaca, otak dituntut untuk berpikir lebih sehingga dapat membuat orang semakin cerdas. Tapi untuk latihan otak ini, membaca buku harus dilakukan secara rutin. Jadi otaknya itu diajak mikir gitu. Membaca itu kan juga mikir, menyatukan antara kalimat per kalimat. Terus ini kesimpulannya apa? Inspirasi yang bisa diambil itu apa? Terus masuk pengarang itu apa? Itu kan juga perlu dimikir. Nah itu dilatih terus otaknya sehingga otaknya menjadi cerdas. Sudah? Ditulis judulnya saja, poinnya saja, melatih otak biar nggak lama-lama. Jangan engkau menduakanku teman-teman. Lihat ke Mas Adi lagi. Baik. Anak-anak, Allah menciptakan makhluk ini bermacam-macam. Ada makhluk itu yang merambat, ngesot. Seperti apa? Ular. Ada yang merangkak. Seperti apa? Kura-kura, sapi, kambing. Ada yang merunduk. Apa? Keong. Merunduk, jalannya merunduk. Tergiling. Cicak merayap mas. Loh, merunduk. Dia berdiri tapi nggak bisa tegap. Kerah. Monyet, ketek, mangke. Ada makhluk Allah yang diciptakan dengan sebaik-baik bentuk. Mas, berdirinya tegap, pandangannya lurus ke depan, jalannya tegap, penuh wibawa. Kok malaikat? Menungso. Tetapi yang menjadikan manusia hebat bukan karena fisiknya yang ganteng, betul? Ono nggo wantenge kaya apa, tapi nek gak beres. Kira-kira dia mulia apa tidak? Ditakoki nandi, "Hei, sampean dari mana, Mas?" Abang. Loh, ditakoki dari mana kok abang piye maksudnya? Joko sembung naik becak, gak nyambung cak. Asik. Saya lanjutkan. Maka
penting bagi kita untuk merawat kecerdasan otak kita. Karena yang membedakan antara satu dengan yang lain, otak. Kualitasnya dia berpikir bagaimana. Saya pernah pas makan bakso di sana, sekapuk, lagi makan bakso, di seberang jalan ternyata ada orang yang lumayan ganteng, dia membawa bungkusan bakso mie. Nggak ada lesuai Ustadz. Dia membawa satu bungkus bakso mie, kemudian dia duduk di atas bahu jalan. Apa yang terjadi? Dia langsung tuangkan bakso itu di bahu jalan itu dan kececeran. Kemudian dia ngambil mie dimakan, ngambil pentol yang berada di atas tanah dimakan. Kenapa kok bisa gitu Ustadz? Karena hilang akal. Berarti penting nggak akal ini? Penting. Tapi lebih penting lagi kalau akalnya pinter tetapi tidak diarahkan kepada hal yang baik, keimanannya rusak, maka juga sangat berbahaya. Untung saja kita menjadi anak-anak solih, orang-orang yang beriman, sehingga kecerdasan kita bisa kita optimalkan. Kecerdasan kita bisa untuk menolong agama Allah. Dan untuk melatih otak kita anak-anak sekalian dengan cara merutinkan kita untuk membaca. Faham ini? Tidak hanya cukup menambah wawasan tok, tapi sampai ini kayak olahraga gitu loh, Mas. Pak Adi ini setiap pagi insya Allah jalan-jalan sekarang merasakan perbedaan yang luar biasa, Mas. Saya olahraga, tubuh saya kemudian menjadi ringan, menjadi kemudian lebih seger, lebih sehat dibanding dengan beberapa tahun yang lalu nggak pernah olahraga, nggak enak kabeh. Fisik juga perlu olahraga, maka otak juga perlu olahraga biar otaknya selalu sehat, selalu kuat. Dengan cara apa latihannya? Dengan cara membaca. Jelas? Baik, kita lanjutkan. Ternyata membaca juga meringankan stres. Kalau ini sudah menjadi kebiasaan, maka membaca itu bisa meringankan stres. Keindahan bahasa dalam tulisan dapat memiliki kemampuan untuk menenangkan dan mengurangi stres, terutama membaca buku fiksi sebelum tidur. Cara ini dianggap bagus untuk mengatasi stres. Ya, sing galau-galau atau lagi kangen sama ibunya, lapo kok senyum-senyum, maka silakan membaca. Langsung saja kita cepat. 3. Meningkatkan konsentrasi. Orang yang suka membaca akan memiliki otak yang lebih konsentrasi dan fokus. Karena fokus ini, pembaca akan memiliki kemampuan untuk memiliki perhatian penuh dan praktis dalam kehidupan. Ini juga mengembangkan keterampilan objektivitas dan pengambilan keputusan. Maka calon-calon pemimpin besar, maka sampai mulai sekarang nyicil, nyelengi membaca dari kecil. Tadi malam saya itu membaca buku, ternyata untuk melatih anak untuk benar-benar menjadi pembaca hebat itu ternyata sejak dia lahir. Kok bisa Ustadz? Ombok bocah cilik bayi kok diulangi moco? Gak gitu caranya. Ibunya yang menyuarakan, ibunya yang membacakan di samping anaknya. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, maka ketika anak itu sudah bisa ngomong,
maka dia akan tertarik, akan meminta dibacain. Dari situ maka dia akan suka dengan yang namanya buku. Masya Allah. Berikutnya, maka membaca selain latihan fisik, seperti latihan fisik supaya otaknya sehat, maka membaca juga melatih fokus. Maka yang baik itu membaca ya di tempat-tempat yang nyaman, ya, sehingga kita bisa fokus. Dia melatih kekuatan fokus kita. Berikutnya, nah ini yang keempat, manfaat membaca yaitu menjaga keremajaan otak. Sebuah studi terbaru di Rush University Medical Center mengungkapkan bahwa membenamkan diri di dalam buku-buku yang bagus dan berkualitas benar-benar dapat memperpanjang umur pikiran kamu. Ia memiliki kemungkinan 32% lebih lambat mengalami penurunan kognitif di kemudian hari daripada mereka yang tidak, yang artinya bahwa mereka lebih rendah kemungkinannya mengalami pikun. Maka orang-orang pembaca, maka dia untuk menjadi pikun itu kemungkinan tidak, karena otaknya selalu diajak mikir, otaknya selalu diajak fokus, distimulus terus, sehingga dia tidak terkena penyakit pikun. Tapi kalau yang dilihat adalah game, video, YouTube gitu aja tanpa membaca, maka itu juga akan mempercepat orang terkena gangguan. Tidak hanya kemudian pikun saja, tetapi bisa saja nanti kesulitan berbicara, bisa saja juga lambat untuk mikirnya. Oleh karena itu, Masya Allah, ini adalah luar biasa. Wahyu pertama kali turun adalah Iqra. Saya tanya anak-anak sekalian, mukjizatnya Nabi Musa itu apa, Mas? Masya Allah, luar biasa. Tongkatnya bisa menjadi ular. Karena zaman dahulu terkenal dengan ilmu sihir, maka Allah memberikan mukjizat tongkat untuk menandingi mereka, dan mereka tidak mungkin bisa mengalahkan mukjizatnya Allah yang diberikan kepada Nabi Musa. Tapi kalau Mas Adis Naufal Anwar ini, Anhar, kok tiba-tiba menemukan tongkatnya Nabi Musa, kemudian dilemparkan di hadapan para penyihir itu, kira-kira bisa enggak tongkat itu jadi ular? Ya kelontang, enggak jadi. Bisa enggak kemudian Mas Adis Naufal ini kemudian memakai tongkatnya Nabi Musa untuk membelah lautan dan berubah menjadi jalan? Mungkin tidak. Tidak mungkin. Mukjizat hanya berlaku waktu itu sesuai dengan kehendak Allah. Zamannya Nabi Isa terkenal dengan pengobatan. Ilmu pengobatan tabib itu lagi maju-majunya. Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa berupa apa? Pengobatan yang luar biasa, bahkan mampu menghidupkan orang yang mati dengan kehendak Allah. Apakah bisa saat ini dilaksanakan? Tidak bisa. Tetapi coba kita renungkan mukjizat Nabi Muhammad yang terbaik apa? Al-Quran. Bisa enggak kita yang hidup sekarang memunculkan mukjizat dari Al-Quran itu? Bisa apa tidak? Hah? Duh. Bisa enggak kalian hari ini kemudian menjadikan Al-Quran itu kemudian menjadi sesuatu yang menakjubkan? Bisa apa tidak? Hei, halo.
Bisa enggak Al-Quran saat ini membuat kamu menjadi cerdas? Bisa enggak Al-Quran saat ini kemudian membimbing kamu ke jalan yang benar? Bisa enggak menuntut kamu menjadi orang yang sukses? Al-Quran mukjizat Nabi Muhammad sampai sekarang bisa kita manfaatkan dan bisa kemudian kita jadikan menjadi kekuatan yang luar biasa. Dan itu dengan cara Iqra, membaca, mentadaburinya dan mengamalkan. Karena pada zaman Nabi waktu itu yang paling terkenal zamannya zaman syair, maka Masya Allah luar biasa, Allah memberikan mukjizat Nabi Muhammad berupa kalimat-kalimat firman-firman Allah yang luar biasa keindahannya. Itu juga rangkaian kalimat-kalimat yang indah. Berarti kalau kalian pengen jadi orang sakti, Mas, lek sampean pengen jadi orang sakti sekarang, maka perdalami Al-Quran. Bukan sakti kemudian menjadikan tongkat menjadi ular, bukan kemudian dibacok ndak mempan, ndak, tapi kalian yang akan menjadi orang-orang hebat di zaman ini manakala kalian menguasai Al-Quran. Masya Allah. Teman-teman sekalian yang luar biasa, ayo kita tata duduk kita, Mas. Masya Allah. Baik anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah, jadi kekuatan orang sekarang bukan di fisiknya saja, tetapi akal pikiran dan akal bisa kita maksimalkan dengan kebiasaan kita membaca. Paling tidak anak-anakku sekalian, milikilah waktu entah berapa menit sampai bisa menentukan sendiri. Kalau di sekolahnya Ustadz Adi, tempat Ustadz Adi mengajar di Kitab Al-Fatih, itu mewajibkan anak-anak sehari waktunya istirahat 30 menit, 15 menit digunakan untuk membaca, 15 menit digunakan untuk makan kudapan, makan jajan, setiap hari 15 menit. Tapi di lain waktu itu tentu memiliki waktu-waktu khusus di mana dia harus membaca. Sampai bisa menargetkan, Ustadz, saya bertekad mulai hari ini akan membaca sehari 1 jam. Bagus. Kalau kamu rutin seperti itu, maka tahun depan ketika sampai kelas 9, maka pikiran kamu sudah berbeda dengan orang-orang yang tidak membaca. Gaya bahasa itu sudah beda. Ini, kalau nggak percaya, orang yang ahli membaca, orang yang memiliki kebiasaan membaca, maka dia memiliki banyak kosakata. Orang-orang yang pandai berbicara dan memiliki banyak sekali kosakata yang dikeluarkan saat berbicara adalah orang-orang yang gemar membaca. Dengan rutin membaca buku, perlahan tapi pasti kosakata yang kita miliki pun akan bertambah. Dan ini sangat efektif manakala kita gunakan untuk menulis buku. Sampai bikin karya akan mudah manakala kalian hobi membaca. Karena referensi kamu sudah banyak, kosakata kamu sudah banyak, maka kita gampang sekali untuk meluangkan. Kita gampang sekali untuk mengungkapkannya dalam rangkaian tulisan kita. Siapa di sini yang sudah mulai menulis buku, anak-anak? Sudah? Masya Allah. Karena beliau sudah hobi membaca. Jadi untuk menuangkan untaian kalimat-kalimat yang indah itu bisa. Nah, anak-anak mudah-mudahan ya, Al-Kayis ya, Kayis semangatnya bisa menurun ke teman-teman, maka teman-teman juga yang lain akan berlomba-lomba. Aku mulai sekarang akan nyaingi Kais, aku akan membaca. Kalau Kais membaca sehari 1 jam, paling tidak saya 2 jam, akan terkejar nanti. Dan gak usah bilang-bilang temannya,
moro-moro sampean sudah menerbitkan karya buku. Soalnya kan luar biasa, orang tuamu juga akan senang, bangga, Masya Allah, anakku ternyata rajin sekali menulis buku. Nah, ini sebut. Anak sekalian yang berbahagia, nih sekarang tips efektif membaca buku. Ya, membaca buku di waktu atau kondisi yang membuat kamu nyaman dan dapat meningkatkan konsentrasimu. Ya, membaca dengan fokus. Apalagi kalau kita ingin mendalami, menemukan buku yang kamu pilih yang bermanfaat bagi kehidupanmu, dan kamu akan mendapatkan pelajaran-pelajaran dari situ, maka diupayakan, diusahakan kalian harus fokus. Karena banyak orang juga yang membaca, dia membaca puluhan buku tapi hilang, nggak tersisa. Meskipun ya orang membaca buku, andai kata dia nggak ingat pun apa yang dia baca, tetap dia bermanfaat, tetap itu manfaat. Kenapa? Tadi loh, latihan olahraga otak tadi. Apalagi kalau dia membaca kemudian mengetahui, mendapatkan informasi dari bacaan tersebut, kemudian dia amalkan, nah itu mana dahsyat lagi. Yang kedua, memberi penanda ya atau marker pada bagian kalimat dan halaman yang penting dari isi buku yang sedang dibaca. Waktu saya membaca buku Sirah Nabawiyah, ya kan yang populer itu Ar-Rahiqul Maktum, Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Masya Allah, itu saya baca, saya kurang puas. Saya pengen buku yang lain, Sirah Nabawiyah, Dr. Ali Muhammad As-Solabi, Sirah Nabawiyah. Saya buku 2 jilid itu, dan saya tandai kalimat atau kata-kata yang penting yang saya harus mendapatkannya, yang tetap menempel di otak saya, maka itu saya stabilui, saya tandai. Bila perlu kalau buku kita sendiri bisa kita coreti di sampingnya itu. Kan samping itu ada kosongnya, ditulis, dikasih catatan-catatan atau ditempeli apa, sehingga itu memudahkan kita untuk ingat. Lebih hebatnya lagi yang ketiga, membuat ringkasan agar mudah mengingat isi buku, karena menulis adalah cara untuk mengikat ilmu. Tapi saran saya, menulisnya jangan sama persis dengan tulisan yang ada di buku. Tulisan hasil dari rangkaian kalimat yang sudah disusun oleh otak kita, sehingga apa? Melatih kita untuk membuat kalimat-kalimat yang indah, isinya sama tetapi rangkaian kalimatnya berbeda. Nah, dan segera kalau ini masalah membuka buku halaman 10, ini ada kalimat bagus, langsung dicatat dengan bahasamu sendiri. Buka lagi, oh halaman 15, ada lagi kata-kata yang sangat indah, yang sangat menampar saya misalnya, ditulis dengan bahasamu sendiri. Nanti dari satu buku itu, nanti kalian akan mendapatkan poin-poin yang sangat bagus sekali. Nah, itu melatih kalian untuk menulis buku. Suatu saat nanti kalian kalau membuat buku enak, karena sudah terbiasa untuk merangkaikan kalimat dengan indah. Nah ini, baik anak-anak sekalian, coba Ustaz tadi punya tantangan buat kalian, baca dengan fokus ya. Alhamdulillah tidak ada yang ngantuk ya. Baca dengan fokus. Habis ini nanti tak kasih waktu ya. Bentar, silakan dibaca dengan fokus, nanti tak kasih waktu, dan tentu difahami. Bismillahirrahmanirrahim. 3, saya nggak fokus mas. Nah itu halo. 3,
2, 1. Yang sudah selesai boleh angkat tangan. Selesai langsung angkat tangan. Yang selesai boleh angkat tangan. Sudah, Masya Allah, Masya Allah. Karena sudah terlatih ya, di 1 menit sudah apa? Sudah, Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah, ternyata cepat-cepat ya anak-anak dalam membacanya. Ini ya anak-anak tingkatan SMP, ini adalah 1 menit harus selesai. Karena 200 kata, ini 200 kata ini per menit. Ya, alhamdulillah sampai sudah kebanyakan bisa, berarti memang sampai ini anak-anak hebat ya, cerdas. Ya. Karena saya pernah ngetes orang itu tulisan segini hampir setengah jam, ada juga dipahami. Tapi paham nggak kalian? Coba saya tanya ini, Mas Novel sudah selesai bacanya? Sudah. Sekarang saya berikan pertanyaan. Gak boleh lihat berapa mas kawin Nabi ketika menikah dengan Khadijah? Masya Allah, luar biasa. Ibrahim, siapa yang menyampaikan isi hati Khadijah kepada Nabi Muhammad? Iki ewo iki. Gak boleh lihat ya. Ya memang susah ya, jarang kita ketahui. Siapa? Nafisa ya. Berikutnya, siapa yang mendampingi Rasulullah ketika berdagang? Isyarah, luar biasa ya. Nah ini kalau kemampuan kalian dahsyat kayak begini tapi tidak dimaksimalkan, itu sekali. Moro-moro lulus lu. Nah lulus kok aku masih gini-gini aja, aku gak punya kebiasaan membaca, rugi. Padahal dulu kelas 8 sudah sama Ustadz Adi diajari cara membaca supaya dikasih semangat supaya membaca. Nah biar enggak terjadi seperti itu, mulai sekarang tentukan waktu berapa jam dalam sehari untuk membaca. Ayo sekarang saya tanya, Mas Rashid Ridho kira-kira punya keinginan sehari berapa jam untuk membaca? Sesuaikan dengan waktumu dan kemampuanmu. Mulai hari ini sampean Mas Rashid Ridho bertekad untuk membaca berapa jam dalam setiap hari? 1 jam, Masya Allah, kita doakan, amin. Ya cita-cita, bagus. Sekarang yang ganteng ya, yang ganteng, Mas belakang, Adi apa itu? Adiatama. Mas Adiatama, sampean mengalokasikan waktu, menyediakan waktu berapa jam membaca dalam setiap hari? 1 jam, Masya Allah. Ada yang berani 2 jam di sini? Masya Allah, Al-Kais, luar biasa. Sampai Mas Satria baca hitam. Mas Satria, berapa jam dalam sehari? Berapa menit? 30 menit. Ya bagus, tidak apa-apa. 30 menit tidak apa-apa. Yang penting istiqomah. Luar biasa ini anak-anak ini. Nah ini siapa ini namanya? Siapa namanya Mas? Aufa. Iya, berapa jam dalam sehari Mas Aufa membaca?
1 jam, Masya Allah. Ini 1 jam berarti kali 1 jam itu luar biasa ya. Berarti kalau sampean mengalokasikan waktu, menyediakan waktu 1 jam dalam sehari, wah, berapa buku yang bisa kalian baca? Kan luar biasa. Berarti misalkan 1 jam, seminggu 1 buku. Loh, bisa 1 minggu 1 buku. 1 minggu 1 buku berarti 1 bulan berapa? 4 buku. Kalau setahun berarti berapa buku? Hah? Berapa? 4 kali 12 berapa? 48. Masya Allah. Loh, ternyata bisa ya gitu ya. Berarti sampean sudah menghabiskan berpuluh-puluh buku dalam waktu 1 tahun. Andai kata kalian bisa istiqomah, itu sampean sudah bisa kecil-kecil MTS tapi sudah menjadi penulis ya, asalkan rutin ya. Ahabbu ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah terus menerus walaupun sedikit. 30 menit Ustadz, gak apa-apa, silakan. Ustadz, aku 20 halaman, gak apa-apa. Yang penting istiqomah, sehingga menjadi habit kalian. Kalau membaca itu menjadi kebiasaan, sampai nggak baca 1 hari itu nggak enak rasanya, ada yang kurang. Nah ini teman-teman, baik, saya lanjutkan. Ini kesimpulannya dari membaca tadi, alhamdulillah banyak yang berhasil ya. Berikutnya, nah ini tips kamu agar gemar membaca. Rajin membaca merupakan inti pesan dari wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad, bagaimana meningkatkan daya baca serta menjadikan membaca menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Berikut ada 3 tips agar kita rajin membaca. Yaitu pertama, memang harus dipaksa manakala kita masih berat melaksanakannya. Ustaz Ali dulu juga gitu, saya itu senang mendengar daripada membaca gitu. Tapi ada teman saya yang ngasih motivasi, bahkan mengajari saya nulis, bahkan menghadiahi saya buku. Maka sejak saat itu ya, saya kemudian memaksakan diri saya harus berubah, saya harus menjadi beda dengan yang lain. Maka hal itu saya paksa sendiri, dan ternyata saya coba nulis-nulis ringan di Facebook. Ya tadi seperti kena ulat tadi, itu saya tulis di Facebook. Kemudian dapat komentar bagus dari teman-teman. Besoknya lagi saya tulis ketemu apa, saya tulis apa di Facebook, dan dikomentari teman-teman, bagus tulisannya. Sehingga teman saya tadi yang ngajari, nang sampean kumpul no tulisannya sampean di Facebook lumayan. Tak kumpulkan Mas, tak kumpulkan, terkumpul 30 judul. Saya kirimkan ke penerbit langsung nang Quanta Gramedia sana. Oh, waktu itu di stop dulu, Mas, tulisannya kurang. Kita menerima tulisan Mas, tapi masih ada yang kurang, tambahi lagi 10 tulisan. Kira-kira bagi pemula diterima penerbit mayor yang besar itu, seneng gak dapat jawaban itu? Makin semangat. Akhirnya saya tambahi jadi 10 tulisan lagi. Hikmah apa yang bisa diambil, saya tulis. Dan 40 sudah selesai, saya kirimkan kembali. Maka dalam waktu beberapa bulan saya dikabari siap cetak. Alhamdulillah, belum menikah tapi sudah nulis buku. Nah ini kalian lebih cepat dari Ustadz Adi. Anak MTS sudah mendapatkan motivasi membaca seperti ini, tentu kalian jauh lebih mudah lagi dalam menghasilkan karya. Lulus MTS Reva sudah meninggalkan karya, nanti hasilnya ditaruh sebagian di perpustakaan Pondok Pesantren Reva Islami.
nanti kalian akan dikenang oleh adik-adik kalian. Ini tulisannya siapa? Ini tulisan Al-Kais. Oh, Al-Kais yang dulu dah. Sekarang di mana? Sekarang di Al-Azhar Mesir misalnya. Oh. Dan ini menjadi doa kita semuanya. Kalian juga bukan Al-Kais saja. Al-Kais gitu ya karena memang lebih dulu. Saya juga bisa Ustaz. Sangat-sangat bisa. Dan ini menjadi penanda awal perubahan kita. Karena Iqra memang adalah awal perubahan besar. Maka membaca juga menjadi awal perubahan besar bagi diri kalian sendiri. Masya Allah. Itu saja anak-anak sekalian yang dapat saya sampaikan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Monggo kami serahkan kepada moderator ya, silakan. Monggo dipersilakan untuk menjawab. Dipersilakan bertanya, monggo. Barangkali ada yang perlu didiskusikan atau mengkritik, bukan begitu Ustadz, ini yang benar, silakan boleh. Ya, kita di sini belajar bareng, nak ya, belajar bareng ya. Silakan. Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Izin minum dulu ya, sambil nunggu pertanyaan. Boleh dengan tulisan boleh, nggak apa-apa wes. Nggak ada? Nggak ada? Silakan Mas. Kemarin ya kedatangan Ustadz Naruto ya di sini ya. Ini untuk kelas 9 ya, Ustadz Marzuki Imran. Oh, kirain di kelas ini. Beda. Iya, silakan. Satria, ayo. Hah? Apa manfaat membaca novel romantis? Ya. Perhatikan baik-baik, Masya Allah ya pertanyaannya. Ini saya perhatikan tadi di bukunya ada gambar cinta. Dikasih panah. Mas Satria ya. Kemudian tanya apa manfaatnya membaca novel romantis. Ya. Anak-anak sekalian ya, alhamdulillah tentu membaca itu anak-anak sekalian banyak manfaatnya. Seperti apa yang kami sampaikan tadi ya, membaca membuat otak menjadi sehat ya, menunda kemudian dari penyakit pikun ya, kemudian menjadikan fokus ya. Tetapi anak-anak sekalian kami sarankan ya kepada anak-anak sekalian, membacalah sesuai dengan apa yang kalian suka dulu. Untuk menjadikan orang itu gemar membaca, maka bacalah apa yang dia suka. Kalau Ustadz Adi ini membaca apa yang dia suka, yaitu buku-buku motivasi pengembangan diri ya, itu yang biasa Ustadz tadi baca. Kemudian buku-buku tentang sejarah Nabi, karena saya memang mencintai Nabi dan saya rasa butuh itu, maka itu yang saya baca dan saya menikmati membacanya, maka enak gitu. Jadi adapun nanti kalau novel yang percintaan ya, nanti disesuaikan dengan usianya ya, novel bentuknya seperti apa. Kadang ada yang kurang cocok juga ya kan, ada kata-kata yang sebetulnya kita belum cukup umur ya untuk membahas yang sejauh itu ya, barangkali bisa dialihkan ke yang lain ya, novel-novel Terelie yang banyak ya, itu yang bagus-bagus itu yang bisa kita baca gitu. Tapi sebagai tahap awal ya nggak apa-apa dibaca ya, sebagai untuk meningkatkan minat kita di dalam membaca
Tapi saya rasa kalau untuk anak-anak santri pondok ya kita utamakan membaca yang sesuatu yang menjadikan diri kita menjadi semangat ya, menjadikan diri kita kemudian menjadi semakin beriman. Maka Iqra bismi rabbik, ya kan? Membaca ya supaya apa? Dengan membaca itu semakin dekat sama Allah. Itu. Jadi kita lebih arahkan kepada membaca yang bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Nah, sekiranya novel-novel percintaan ini kok ada kata-kata atau kalimat atau yang menceritakan sesuatu yang kurang cocok, ya lebih baik kita hindari, karena itu juga orang akan mendapatkan apa yang dia baca. Kalau di situ ada yang tidak bagus, nah kan eman kita, ya, hati kita, otak kita terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak baik. Tapi kalau hanya sajak-sajak yang bagus, ya kalimat-kalimat yang indah, ya bisa membuat hati suasana menjadi indah, semakin, ya nggak apa-apa. Yang penting kita selektif ya anak ya, yang manfaat begitu ya. Itu saja, karena masih banyak buku-buku yang lain yang saya rasa yang sangat-sangat layak dan sangat-sangat kita butuhkan. Monggo ada yang lain. Sementara itu Mas Al-Kais. Membaca buku sampai ketiduran, ya, masya Allah, ya, luar biasa ya. Ada teman saya itu yang saking cintanya dengan buku, katanya itu, menurut pengakuannya, justru kalau saya membaca buku itu malah saya nggak bisa tidur, karena dia menikmati rangkaian kalimat demi kalimat, ya, dan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Seperti Ustadz saya tadi yang saya ceritakan, membaca buku sampai subuh nggak terasa, moro-moro adzan, itu sering beliau lakukan seperti itu. Nah, adapun kalau kita kemudian sebelum tidur kemudian kita membaca dan sampai ketiduran, ya tidak apa-apa. Malah anak sejak kecil itu biasanya gitu, sebelum tidur dibacakan buku, dan itu bagus. Ya, pelatihan pra membaca untuk anak-anak itu kan disarankan umiknya sebelum anaknya tidur dibacakan kisah-kisah teladan. Ojo cerita kancil, ya kan? Si kancil nyolong timun nanti jadi pencuri. Jangan diceritain yang fiktif, yang aneh-aneh ya, bahkan yang merusak moral, jangan. Ya, tapi dibacakan cerita-cerita hikmah, ya, cerita Nabi, cerita-cerita sahabat yang luar biasa, cerita-cerita para ulama, cerita-cerita motivasi yang luar biasa, dan bagus itu, nggak apa-apa Mas ya. Jadi sambil mau tidur kita baca, dan memang kebanyakan orang itu sebelum tidur waktu membacanya itu, ya nggak masalah, bagus ya. Ya, mengakhiri kegiatan siangnya, kegiatan pada malam harinya ya dengan bacaan yang bagus, ya nggak apa-apa, bagus. Jadi tandanya dia sudah mencintai membaca, sampai buku-buku pun dibawa ke kamar sampai dibaca, bahkan sampai bukunya berada di atas kepalanya. Berarti memang dia cinta buku. Nah, bagus, Masya Allah, luar biasa. Ada lagi? Silakan. Apa? Oh iya. Masya Allah, pertanyaan bagus. Apakah dulu ada keinginan menulis buku sebelum menulis buku? Tak kasih tahu sampean. Saya dulu itu nyangkanya orang menjadi seorang penulis itu adalah hanya orang-orang hebat saja. Tak kirain, wah, nggak mungkin aku bisa nulis buku. Wong aku lo gak sopo-sopo. Aku bukan seorang dosen, bukan seorang kiai, bukan seorang profesor, bukan seorang tokoh. Masa bisa saya nulis buku? Saya awalnya takut begitu. Tapi gara-gara punya teman tadi yang memotivasi saya, ayo kumpulno tulisanmu, dadekno buku. Asli gak niat, hanya berbagi kisah
sama teman-teman Facebook saya. Ada yang usul, Mas Adi silakan kumpulkan jadi sebuah buku. Jadi nggak ada niatan awalnya. Tapi saya dikasih tahu sama teman saya dari Jakarta itu, Ustadz Najmi Fatoni itu, Ustadz Adi, kalau antum sudah menulis satu buku, yakin nanti pasti Ustadz Adi ketagihan akan nulis buku-buku berikutnya. Dan memang betul, awalnya saya nggak percaya, wah ini kayaknya berat ya nulis buku lagi. Ternyata lahir juga menjadi pribadi luar biasa, lahir juga sukses secara langit, dan masih ada keinginan untuk nulis buku berikutnya. Nah, jadi dari awalnya nggak sengaja berbagi cerita, ternyata ada juga yang mengusulkan supaya dijadikan buku, dan itu menjadikan saya tertarik ya untuk membuat karya-karya berikutnya. Dan ini adalah awal bagi kalian teman-teman semuanya ya, awal bagi kalian yang dulu mungkin nggak punya keberanian untuk nulis buku, maka mulai hari ini saya sampaikan semua berhak memiliki kesempatan untuk memiliki karya. Bahkan ada tulisan begini, kalau kalian bukan anak seorang kiai besar, kalau kamu bukan anak seorang presiden, maka jadilah penulis. Agar apa? Namamu akan tetap abadi. Tulisan namamu tidak hanya di batu nisan, tetapi ada dalam setiap karya. Silakan mulai sekarang. Nggak apa-apa, sedikit, tapi istiqomah. Semangat semuanya, semangat anak-anak ya, semangat, masya Allah luar biasa. Berikutnya, sudah cukup? Ada lagi? Sampun? Silakan. Masya Allah, pertanyaannya juga bagus-bagus. Ustadz, saya itu nulis apa emangnya? Saya tulisan apa yang sampeyan minati. Sampai minat apa? Ustadz, aku minat itu Ustadz kisah-kisah para sahabat yang heroik. Silahkan mulai sekarang nulis, kumpulin siapa saja tokoh-tokoh yang hebat dalam Islam, siapa saja, kumpulkan. Ada sahabat ini, dikumpulkan jadi satu dengan bahasamu sendiri. Tulisan. Sekarang banyak buku-buku ya, dijadikan satu. Nah itu nanti akan menghasilkan karya. Gampang sekarang itu. Apa contohnya? Tentang masa kecil Nabi. Ditulis saja tentang masa, dari buku, dari kitab apa saja dikumpulkan, ditulis dengan bahasamu sendiri. Nanti sudah berhak kalian menuliskan namamu di karyamu sendiri. Nah ini luar biasa. Ya. Dan ini perlu latihan ya, nggak apa-apa, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Itu saja. Kalau tidak ada yang perlu saya sampaikan kembali dan tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.